Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumat zatika fi kulli waqtin nuhin. Para santri dimanapun kalian berada di seluruh sudut negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau di seluruh penjuru dunia. Apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian hari ini dalam keadaan baik, tengah mengerjakan tugas-tugas penting kalian bersama dengan sahabat, teman, dan orang-orang tercinta di sekitar kalian. Doa dan harapan saya selalu, dan saya juga selalu mengharap doa dan harapan dari kalian. Moga-moga kalian adalah orang yang sukses dunia, juga sukses akhirat. Amin, Allahumma amin. Para santri, saya memang sengaja membuat vlog bercerita tentang para ulama, para masyayikh, para kiai, para wali, dan juga para sahabat. Saya usahakan dalam satu minggu satu kali. Harapan saya vlog ini untuk diri saya sendiri. Saya harus terus terang kepada kalian. Banyak buku yang saya baca, banyak kitab yang saya pelajari, tapi sirahnya para wali, sirahnya para ulama, sirahnya para masyayikh, dan sirahnya para sahabat, bahkan sirah nabawi itu agak kurang perhatian. Ini adalah kesalahan. Maka untuk menebus kesalahan itu saya berusaha untuk membuat vlog paling enggak satu minggu satu kali, agar kesalahan kelalaian saya tadi bisa ditaubati dengan vlog itu. Moga-moga Allah menerima taubat saya. Yang kedua, moga-moga vlog itu juga mengingatkan kepada para santri, wali santri, dan orang-orang di sekitar kalian. Barangkali ada yang nasibnya sama dengan saya, terlalu banyak membaca yang lain, kemudian kisah-kisah yang demikian luar biasa, cerita-cerita yang sangat islami, kehidupan yang langkah demi langkahnya seakan-akan dicahayai oleh cahaya Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu yang dilalaikan kemudian menjadi perhatian kembali. Dan yang ketiga, siapa tahu bagi pembaca atau pendengar yang lain, menjadikan vlog-vlog yang kita sampaikan ini menjadi teladan buat mereka. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain, Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain, agar vlog ini berkembang. Dan kepada kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih.
Ya, harapan saya semoga vlog kita kali ini, seorang sahabat yang sangat terkenal di berbagai penjuru dunia dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan hari ini. Keterkenalan beliau melebihi para sahabat yang lain. Justru beliau berawal dari seorang budak, dari budak yang tidak memiliki apa-apa, kemudian Islam mengangkatnya ke martabat tertinggi, bukan hanya di dunianya, tapi insya Allah juga di akhiratnya, yaitu sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Para santri, Bilal itu kulitnya hitam, garis nasab dan keturunannya dari kasta sudra kalau di Indonesia, kasta terendah. Dia adalah orang Ethiopia, dilahirkan oleh seorang budak wanita yang juga berkulit hitam. Ia budak milik orang-orang Bani Jumah di Makkah. Hari-harinya dijalani dengan penuh nistapa, gesang dan sangat membosankan. Tuannya adalah Umayyah bin Khalaf, pemuka Bani Jumah. Para santri, suatu malam majikannya menerima banyak tamu, rata-rata para pemuka. Mereka berbincang tentang Muhammad dengan penuh kemarahan, kekhawatiran, dan Muhammad dibicarakan dengan kalimat-kalimat yang kasar dan cenderung negatif. Dari pembicaraan yang demikian lama, yang penuh perhatian, menumbuhkan pertanyaan di hati Bilal, siapa Muhammad itu? Para pemuka itu berbicara satu dengan yang lain. Kata salah satu, belum pernah Muhammad itu berdusta, apalagi dia sebagai penyihir atau gila. Yang lain menimpali. Tapi kalau kita biarkan akan membuat orang-orang berbondong-bondong mengikuti agamanya. Yang lain berbicara pula, yaitu akan membuat Tuhan kita Lata, Uzza dan Hubal tersia-sia, bahkan jadi ejekan. Kita harus melakukan upaya. Kita sebarkan berita Muhammad mulai gila, ia penyihir. Inisiatif para pengikut pertemuan itu. Pertemuan itu bukan 1-2 kali. Sampai Bilal, seorang budak yang tak mengenyam pendidikan, bisa menyimpulkan mereka menolak agama Muhammad karena beberapa hal. Pertama, karena kesetiaan mereka terhadap agama dan kepercayaan nenek moyang mereka. Yang kedua, mereka takut status sosial mereka jatuh dan nama besar Quraisy sebagai pemimpin ritual di sekitar Ka'bah akan hancur. Yang ketiga, mereka iri dengki dengan Rasul yang lahir dari Bani Hashim, tidak dari mereka. Para santri, itu yang membuat Bilal makin penasaran. Ia mencari informasi tentang Muhammad, tentang ajarannya. Hatinya tidak bisa dibendung lagi, nuraninya tak bisa ditahan lagi. Ia menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan keislamannya. Dan berita itu segera menyebar.
menampar harga diri dan kehormatan tokoh-tokoh kafir Quraisy, terlebih majikan Bilal yaitu Umayyah bin Khalaf. Dengan muka merah padam, gigi bergeretak, tangan mengepal, ia bergegas menemui budaknya. Sejak itu Bilal mengalami penyiksaan kejam di luar batas kemanusiaan. Dia diletakkan dalam keadaan telanjang di atas panas padang pasir agar meninggalkan agamanya dan kembali kepada Lata, Uzza dan Ubal. Penyiksaan itu berulang-ulang setiap hari dan bertambah sadisnya. Batu yang sangat panas layaknya air mendidih diletakkan di atas perut dan dibiarkan seperti di padang syahara hingga sore. Sudahlah Bilal, engkau bagian dari kami. Ucapkan saja satu kata bahwa kau tetap bersama kami dan kami tak akan mengganggu kamu lagi dan kami tidak menanggung malu. Kami janji tak lagi ada penyiksaan. Bujuk rayu salah seorang dari mereka. Apa jawab Bilal? Ahadun. Subhanallah. Seandainya waktu itu Bilal mau berkompromi dengan pura-pura meninggalkan agama Muhammad dan kembali kepada Lata, Uzza dan Hubal, itu dibolehkan dalam syariat karena dalam keadaan darurat atau terpaksa. Tapi Bilal mengambil jalan kesempurnaan akidah. Jawabannya satu, apapun yang terjadi, ahad. Para santri tentu saja mereka sangat marah, lebih marah lagi. Siksaan demi siksaan terus mereka lakukan agar meninggalkan agama Muhammad dan kembali kepada Tuhan Lata, Uzza dan Hubal. Dan ketika Umayyah bin Khalaf kehilangan akal sehat dan hendak menghabisi Bilal, Abu Bakar radhiyallahu an membelinya dan memerdekakannya dan memapahnya. Kemudian membawa kawan baru itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ini adalah hari besar Bilal bin Rabah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, orang yang pertama mengumandangkan azan adalah Bilal. Ia bukan hanya memiliki suara yang bisa mengalir indah di telinga setiap muslim dan mukmin, kemudian membuka hati setiap pendengar, tapi perjalanan hidupnya, akidahnya yang sempurna, tak goyah oleh tipu daya dan siksaan, seakan menambah pengaruh adzan yang dikumandangkannya. Adzan Bilal menggugah jiwa yang terlelap dalam buaian dunia. Para santri, Bilal menjadi sahabat yang sangat terkenal. Kita bisa bertanya pada umat Islam tua muda, laki-laki perempuan, bahkan anak-anak di berbagai penjuru dunia, siapa Bilal? Orang akan menjawab spontan, dia adalah muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kendati demikian pujian bertubi-tubi yang dialamatkan kepada dia, ia tetap rendah hati. Umar ibn Khattab radhiyallahu an adalah orang yang bila Abu Bakar radhiyallahu anhu disebut, ia akan berkata, Abu Bakar adalah pembesar kami dan telah membebaskan pembesar kami, Bilal bin Rabah. Ia, Bilal, sering menangis ketika orang memujinya. Ia hanya bisa bersuara lirih ketika banyak orang memujinya. Aku
hanyalah seorang Habasah. Dulu aku budak. Para santri, perang Badar, Rasulullah SAW membuat slogan ahadun ahadun. Betapa gembiranya Bilal kalimat itu yang selalu menguatkan ketika ia menghadapi aneka siksaan. Kafir Quraisy mengerahkan anak-anak terbaik, umat Islam juga menyiapkan diri lahir dan batin. Pertempuran dahsyat terjadi, jumlahnya tidak seimbang, tapi kaum muslimin memiliki kekayaan dan keyakinan. Kaum muslimin memiliki keyakinan lebih kokoh, kekayaan batin, dan akhirnya menang. Dalam perang itu, orang yang dahulu meletakkan kotoran unta di pundak saat Nabi SAW sujud, mati dengan hina. Doa Nabi SAW dikabulkan. Nabi pernah berdoa yang menggetarkan jiwa-jiwa orang yang mendengarnya. Ya Allah, binasakan kaum kafir. Mereka keterlaluan meletakkan kotoran unta di punggung Nabi SAW saat sholat dekat Ka'bah. Mereka adalah Abu Jahal bin Hisham, Uqbah bin Rabi'ah, Saibah ibn Rabi'ah, Al-Walid ibn Uqbah, dan Uqbah bin Mu'aid. Dalam perang itu pula orang yang dahulu menyiksa Bilal, yaitu Umayyah bin Khalaf, juga mati dengan hina. Allah Subhanahu wa ta'ala membalas. Allah Subhanahu wa ta'ala tak rela hambanya yang dicintai dihinakan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyatakan perang kepada mereka. Satu ketika Rasulullah SAW masuk Makkah, kota yang menempa Nabi SAW dengan penderitaan panjang, pengusiran, penghinaan, pemboikotan, bahkan ancaman pembunuhan, kini takluk. Orang-orang yang dahulu menghinakan hanya tertunduk malu, lesu, dan hina. Nabi SAW memasuki Ka'bah dan Bilal menemaninya dengan penuh kehormatan. Beliau memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atap Ka'bah dan mengumandangkan adzan. Kaum muslimin tercenung, penuh syukur, menangis tanpa menangis gembira, bercampur haru. Kaum musyrik di rumah mereka nyaris tak percaya, gelisah dan takut luar biasa. Apakah itu Muhammad dahulu dengan pengikutnya yang miskin? Apakah dia yang membawa 10.000 orang pengikut dan kita tunduk tak berdaya? Para santri, ada 3 tokoh Quraisy yang duduk di teras Ka'bah. Abu Sufyan bin Harb, Attab bin Usaid, dan Al-Haris bin Hisham. Mereka berbicara satu dengan yang lain, setengah berbisik agar tak terdengar orang lain. Abu Sufyan berkata, aku tak bicara apapun, karena kerikil-kerikil ini akan melaporkannya. Dan ketika Nabi berjalan dan melewati mereka, Nabi bersabda, aku tahu apa yang kalian perbincangkan tadi. Kemudian Nabi SAW satu persatu menyampaikan apa yang mereka bicarakan. Spontan berkata Al-Haris, kami bersaksi engkau benar-benar utusan Allah. Demi Allah, belum pernah kami mendengar seseorang yang mengatakan sesuatu lalu mengatakannya. Mari ku beritahu. Sepeninggal Rasulullah SAW, tampuk pimpinan dipegang oleh Abu Bakar Siddiq. Bilal radhiyallahu anhu tak
terperi sedihnya ia mengikuti Nabi SAW saat Islam hanya diimani oleh beberapa orang. Ia ikut hijrah dan menemani di hampir semua peperangan Nabi. Ia tidak mau lagi mengumandangkan adzan walau diminta dengan sangat oleh Amirul Mukminin. Karena tiap kali adzan ia tak mampu membendung air mata. Ingat segala pengalaman yang indah bersama orang yang sangat dicintai dan dihormati, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri, Bilal memutuskan pergi ke Syam untuk menghabiskan sisa umurnya di garis depan pertahanan Islam. Ia bertekad menemui Allah dan Rasul-Nya dalam keadaan melakukan amal terbaik yang disukai dan dicintai Allah dan Rasul-Nya. Adzan terakhir Bilal ketika Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab radhiyallahu an mengunjungi Syam. Umar radhiyallahu an meminta agar Bilal mau adzan dalam satu kali salat saja. Bilal radhiyallahu an naik dan adzan. Para sahabat yang pernah mengalami hidup bersama Rasul dan Bilal radhiyallahu an tak kuasa menahan haru. Tak terasa air mata menetes. Mereka menangis seakan belum pernah menangis sebelumnya. Dan tangisan yang paling keras adalah Umar ibnu Khattab radhiyallahu an. Bilal meninggal di Syam. Sebagaimana dicita-citakan ia wafat dalam kondisi ribat fisabilillah. Semoga kesempurnaan akidah Bilal, istiqomahnya memegang nilai-nilai Islam dan cita-cita untuk mengambil peran dan perjuangan menegakkan Islam hingga akhir hayat memberikan ilham kepada kita semua. Menghidupkan hati yang mati, menyuburkan jiwa yang gersang. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.